17 mayat. Terus kemudian yang aneh lagi adalah ada kepuasan ketika dia melakukan hubungan seksual dengan mayat gitu ya. Ada ke arah fetisnya juga nih teman-teman. Terus yang paling parah lagi adalah dia memutilasi sampai menyimpan souvenir seperti tengkorak dan alat kelamin di kamarnya. Belum lama ini aku lagi seru banget nonton satu serial movie yang ada di Netflix yang diangkat dari kisah nyata seorang pembunuh berantai membunuh sebanyak 17 pria selama dari tahun 1978 sampai 1991. Dan ini sempat viral juga di TikTok, yaitu kisah seorang Jeff Dahmer. Ada yang nonton filmnya? Nah, di episode kali ini aku akan mengangkat sedikit dari psikologis yang aku bisa lihat gitu ya. Kenapa sih ada sampai setega itu kayak monster yang berani dan tega ngebunuh orang sebanyak 17 dan dimutilasi, dan juga banyak banget hal-hal menyeramkan yang dia lakukan. Ada yang nonton juga nggak nih teman-teman? Seorang Jeff Dahmer ini ternyata dia diindikasi mengalami gangguan orientasi seksual atau gay. Dia pecinta atau penyuka sesama jenis, dan pada saat aku nonton filmnya itu benar-benar nyata banget gitu ya, yang dari awal diliatin kisah kecil seorang Jeff Dahmer ini yang memang dia itu tidak mendapatkan figur orang tua yang baik gitu. Dan di film itu tuh makin episodenya makin mau selesai, aku makin ngerasa mengena karena orang yang paling ngerasa bersalah adalah figur ayah, yaitu ayah Dahmer ini yang sampai dia berpikir kenapa ya aku bisa membesarkan dan memiliki anak seperti monster yang kayak Dahmer ini gitu. Oke, ada beberapa fakta yang sebenarnya bisa kita angkat nih teman-teman. Memang kalau kita lihat pengaruh pola asuh, kedekatan emosional dengan orang tua, dan banyak sekali trauma-trauma yang dialami di masa kecil itu dapat mempengaruhi bagaimana seseorang ini tumbuh sebagai orang dewasa. Diketahui di film tersebut diceritakan ibu Jeff ini tuh mengidap masalah kesehatan mental. Jadi pada saat ibunya hamil sebenarnya sudah mengalami percekcokan dengan ayahnya gitu kan, sampai akhirnya mengkonsumsi obat-obatan yang dikonsumsi itu melebihi dosis. Jadi pada saat hamil sudah mengkonsumsi obat-obatan yang itu melebihi dosis yang mungkin mengganggu tumbuh kembang si janin atau si Dahmer. Pada saat lahir, alhamdulillah Dahmer tumbuh sebagai anak yang tidak ada kekurangan apapun secara fisik gitu. Tapi ternyata Dahmer ini kurang beruntung karena sering sekali melihat ayah dan ibunya tuh cekcok setiap hari gitu. Bahkan si ayah ini juga sering melakukan kekerasan fisik di depan anaknya, dan begitu juga ibunya melakukan kekerasan fisik kepada ayahnya dan juga verbal. Jadi di film itu juga diceritakan bahwa si ayah Dahmer ini adalah aktivis pemuka agama Kristen yang cukup kuat, sehingga dia saat itu di Amerika tahun 70-an tuh kayak gay itu sangat dilarang gitu kan. Tidak seperti sekarang begitu terbuka di Amerika, tapi pada saat itu dia tentang habis, yang akhirnya membuat si Dahmer ini seperti merasa ditolak oleh keluarganya. Dan penolakan-penolakan ini membuat Dahmer tuh merasa iri dengan adiknya yaitu David, karena pada saat orang tuanya bercerai, orang tua tuh kayak lebih mikirin David daripada si Dahmer ini gitu. Dan penolakan ini tuh terjadi lagi pada saat ibunya akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Dahmer, dan dia ditinggal sendirian di rumahnya di Los Angeles. Nah, pada saat dia sendirian, disitulah aksinya mulai dia lakukan ketika dia bertemu dengan pasangan yang pertama kali membuat dia jatuh cinta. Awalnya tuh dia nggak bermaksud untuk membunuh si cowok ini gitu. Tapi pada saat dia mengajak hubungan seksual si laki-laki ini tadi, ternyata si cowok ini tuh bukan gay. Nah, si cowok ini marah. Nah, pada saat si cowok ini marah, si Dahmer ini merasa penolakannya itu kayak berulang. Dia nggak mau ditolak, dia nggak mau diabaikan, karena pengabaian dan penolakan di rumah itu sangat kuat di dalam pengalaman hidup Dahmer. Nah, akhirnya dia melakukan perlawanan dan membuat si orang ini nggak boleh keluar dari kamar Dahmer. Dia memukul dengan benda yang tajam. Nah, ini aku nggak pengen spoiler sih, takutnya yang belum nonton nanti, Mbak Ana spoiler banget. Tapi di dalam versi cerita itu, korban pertama itu tidak ada niat untuk membunuh. Pada saat dia membunuh, kehilangan yang luar biasa itu justru muncul dari sosok Dahmer gitu. Dia ngelihat kayak darah di depan dia gitu kan. Terus dia merasa kehilangan, tapi yang aneh lagi, Dahmer ini justru melakukan hubungan seksual dengan mayat yang sudah meninggal tadi, karena dia merasa punya power terhadap mayat yang tadi itu yang udah dia bunuh gitu kan. Nah, itulah kepuasan fantasi seksual dia yang baru muncul, dan pada saat itu ternyata Dahmer ini tuh kayak melakukannya berulang kali dengan pola yang berbeda.
Kalau kita lihat 17 mayat, terus kemudian yang aneh lagi adalah ada kepuasan ketika dia melakukan hubungan seksual dengan mayat gitu ya. Ada ke arah fetisnya juga nih teman-teman. Terus yang paling parah lagi adalah dia memutilasi sampai menyimpan souvenir seperti tengkorak dan alat kelamin di kamarnya. Dan foto-foto korban ini tuh dia kumpulkan, ya kan? Terus habis itu dijadikan sebagai sebuah hal yang dia pegang gitu. Untuk mengingat pengalaman-pengalaman indah bersama orang-orang yang tadi membuat dia tuh sebenarnya dia sayang sama orang-orang yang dia bunuh ini. Ini benar-benar luar biasa banget teman-teman. Dan baru terkuak oleh polisi Amerika itu tahun 91. Dan isu rasis itu sangat kuat karena ternyata korban-korban Dahmer ini tuh justru mereka yang berkulit hitam ya, imigran Afrika gitu banyak banget yang jadi korban dia, atau ras Cina, yang dimana ketika keluarga ini berusaha untuk bersuara, ternyata polisi Amerika ini tidak mendengarkan. Dan akhirnya kasus ini cukup menggemparkan dunia, bahkan filmnya tuh sudah dibuat beberapa seri, tapi film yang paling bagus katanya seri yang Netflix yang aku tonton ini. Jadi kalau teman-teman nonton, nonton deh. Nah, kita nggak ngomongin filmnya ya, aku pengen menganalisa dari sudut pandangku sebagai psikolog. Apa sih yang bisa kita lihat? Ternyata pengalaman masa lalu kita ini sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana indikasi kita dalam tumbuh dan berkembang. Kalau kita lihat Dahmer ini mengalami penolakan sejak dia kecil. Dan kenapa dia juga mengalami penyimpangan seksual? Di film itu juga dijelaskan teman-teman bahwa pada saat si ayah ini dijelaskan sebagai figur yang sangat penyayang karena ibunya punya masalah temperamen. Jadi ayah ini adalah figur yang menurut Dahmer ini adalah figur yang hangat, yang baik sama dia tapi kasar sama ibunya. Jadi dia merasa tidak mau mencintai perempuan karena ibunya ini tidak ada engagement atau bonding dengan si Dahmer. Makanya dia lebih memilih pria. Seolah dia mendapatkan perhatian seperti dia mendapat perhatian ayahnya. Terpukulnya lagi pada saat ayahnya menikah dengan perempuan baru. Akhirnya membuat Dahmer memutuskan untuk mencari kehidupan sendiri dan dia melakukan pembunuhan berantai itu selama tahun 1978 sampai 1991. Dan dengar cerita katanya 1994 dia meninggal dibunuh oleh sesama narapidana yang ada di penjara. Naas sekali yang diceritakan di film ini, orang tua adalah ayah terutama adalah sosok yang paling merasa bersalah dalam hidup anaknya. Kenapa anakku bisa sampai sejahat monster ini gitu. Nah mungkin teman-teman di sekitar kita mungkin tidak se ekstrim itu. Tapi banyak sekali orang tua yang gak siap menjadi orang tua sampai akhirnya anak menjadi korban. Yang parah lagi mereka tidak memahami bahwa perilaku sesederhana marah di depan anak itu dapat memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana kekerasan di otak anak, sehingga pada saat dia tumbuh dewasa bisa jadi dia melakukan hal yang serupa atau bisa jadi dia menganggap hal yang sama. Karena tahu nggak sih, bapaknya Dahmer ini mereka itu melakukan banyak kegiatan bersama, tapi yang membuat Dahmer ini lekat dengan ayahnya adalah pada saat ayahnya mengajak dia melakukan bedah lobotomi. Jadi ayahnya ini aku nggak tahu ya, mungkin kerjaannya memang ngebedah hewan gitu kan. Terus kemudian ternyata Dahmer tuh kayak menikmati kegiatan itu gitu. Karena yang dia nikmati bukan membedahnya, tapi pada saat dia memiliki bonding, engagement dengan ayahnya. Nah makanya orang tua hati-hati ketika memilih kegiatan bersama anak. Ini jangan-jangan kita berpikir anak kita tuh happy karena sesuatu itu, padahal mungkin karena kehadiran kita. Nah cara membunuh Dahmer ini persis seperti cara orang tuanya waktu mengajak dia melakukan bedah lobotomi tadi gitu. Dia memutilasi semua mayatnya dan ternyata itu menjadi satu kesenangan tersendiri karena memunculkan pengalaman menarik dengan ayah. Oke teman-teman, di video yang sebelumnya di Analisa Channel coba cari deh, aku bahas tentang inner child. Jadi inner child ini memang terdiri dari beberapa luka, wounded. Dan luka-luka ini kalau nggak disadari ternyata bisa jadi adalah sesuatu yang malah justru muncul dari pola asuh keluarga. Nah apa yang aku pengen sampaikan teman-teman, belum lama ini juga ada banyak kasus seperti bunuh diri yang ada di Indonesia gitu ya, bahkan nggak cuma 1-2 kasus. Dan dari beberapa kasus itu terindikasi bahwa faktor keluarga adalah menjadi alasan terbesar seseorang melakukan bunuh diri. Dia merasa diabaikan, dia merasa seperti Dahmer tadi gitu, dia merasa sendiri sehingga mencari kesenangan dengan cara yang instan. Dan bahkan beberapa tidak menunjukkan tanda-tanda, karena kalau lihat Dahmer ini itu kayak nggak nyangka gitu. Dan untuk beberapa kasus bunuh diri yang kita lihat, mereka ini juga tumbuh sebagai orang yang periang, bukan pemurung. Mereka juga terlihat sebagai orang yang baik-baik saja, makanya nggak ada yang ngira. Kalau mungkin dia punya faktor resiko bunuh diri, pasti nggak jadi bunuh diri karena udah dijagain kan. Nah jadi apa yang mau aku sampaikan teman-teman? Kita sebagai masyarakat perlu banget untuk melihat sekitar kita dengan lebih aware. Coba kita lihat, bedakan antara mana kesedihan,
mana kecemasan, mana yang mengarah emang beneran depresi. Nah, aku pengen kasih trigger warning dulu. Jangan sampai video ini justru membuat teman-teman melakukan diagnosis ya. Karena diagnosis itu dilakukan oleh psikiater atau psikolog atau profesional. Tapi di video ini aku pengen mengedukasi tentang bagaimana sebenarnya teman-teman memahami perbedaan perasaan-perasaan negatif yang muncul. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang mungkin bisa teman-teman lakukan gitu. Pada saat teman-teman sering sekali mengeluh, kok kayaknya aku sedih banget ya, kok kayaknya aku tuh depresi ya. Coba yuk kita bahas lagi depresi itu apa. Menurut DSM-5 atau Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder versi kelima yang terbaru nih ya, depresi ini merupakan sebuah gangguan mood atau perasaan yang ditandai dengan perasaan sedih, perasaan mendalam, kehilangan minat, dan hal-hal yang disukai. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin aku nggak bisa mendiagnosis dia Jeff Demry ini tuh dia mengalami depresi atau enggak karena aku nggak pegang kasusnya. Tapi di video ini tuh aku pengen teman-teman lebih aware lagi. Kalau memang ada ciri-ciri ketika teman-teman mulai kehilangan minat, teman-teman mulai ada perubahan dalam perilaku, bertindak, dan bahkan mengganggu aktivitas kalian sehari-hari, please endapkan untuk segera cari bantuan profesional. Karena apa? Kalau ini didiamkan lama-lama teman-teman bisa jadi melukai orang lain atau melukai diri sendiri. Ada beberapa ciri-ciri depresi ya menurut PPDGJ ketiga, yaitu ketika teman-teman mengalami gejala fisik. Jadi gejala fisik ini ditandai dengan kelelahan energi, konsentrasi yang berkurang, tidur yang terganggu, rasa nafsu makan berkurang, dan disertai juga dengan gangguan emosi serta mental. Jadi kalau pada saat kurun waktu tertentu teman-teman mulai kehilangan minat melakukan aktivitas, malas untuk istirahat, atau justru kebanyakan gegoleran, malas makan, pokoknya perilaku yang ekstrim deh sampai mengarah kepada upaya untuk bunuh diri, teman-teman perlu hati-hati karena bisa jadi kita mengalami gejala-gejala yang mengarah kepada depresi. Ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya antara depresi dan juga anxiety. Karena anxiety ini sebenarnya adalah sesuatu yang agak berbeda dengan depresi. Anxiety ini sebuah kecemasan. Jadi kecemasan ini tuh adalah bagian dari perasaan gitu kan, anxious. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat melihat fenomena film Jeff Dahmer ini buat pembelajaran. Dan bisa jadi kasus ini bukan hanya di Amerika ya, tapi juga ya nggak se-ekstrim itu sih, jangan sampai kita ketemu ya. Tapi kan kasus mutilasi, pembunuhan, psikopat juga sering ada di seliweran di berita-berita yang ada di koran kan. Udah gitu banyak juga kasus-kasus yang terkait dengan isu kesehatan mental karena menurut WHO memang penderita isu kesehatan mental ini di dunia sekitar 72% untuk mereka yang anak remaja, dan bahkan Kementerian Kesehatan mengatakan 20% populasi remaja dan juga orang dewasa di Indonesia ini berpotensi mengalami gangguan jiwa dan juga masalah kesehatan mental. Jadi jangan pernah meremehkan keluhan apapun terkait dengan isu kesehatan mental yang teman-teman rasakan. Kalau memang kita ngerasa di sekitar kita butuh pertolongan, bantuan profesional, segeralah bantu mereka untuk bawa ke profesional. Kalau memang kita memiliki sesuatu yang tidak nyaman terkait dengan pola asuh, masa lalu, atau mungkin kegelisahan yang kita alami sekarang, teman-teman jangan sampai teman-teman menunggu sampai keluhan itu tuh mengganggu aktivitas kalian. Kalian bisa langsung aja bisa follow Instagramnya APDS Indonesia karena di sana akan ada banyak psikolog profesional associate kami berjejaring yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa membantu Anda melalui layanan konseling online. Nah, kalau teman-teman ngerasa juga konten-konten kita bermanfaat dan bahkan ini bisa membantu kalian mengenali kesehatan mental kalian seperti apa, tonton terus aja ulang video-video analisa channel, dan kalau kamu emang mau subscribe, thank you, karena pengennya sih semakin banyak orang yang tahu, semakin bermanfaat video kita yang udah dibuat ini. Makasih banyak teman-teman semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya, dan please kasih komen kalau kamu udah nonton film Jeff Dahmer juga, yuk kita review bareng-bareng. Assalamualaikum.